turun hujan yang begitu deras dengan sambaran-sambaran guntur yang tiada henti. Hadi menggigil kedinginan, rasa takut dalam hati dan pikiran membuncah. Takut terkena sambaran guntur dan berubah menjadi sosok lelaki yang begitu gagah, tinggi besar, otot-ototnya gede, cuman pakai pakaiannya seperti penggawa kerajaan. Itu berdiri sambil bersedekap tangan di depan dada. Pandangan matanya tajam, garang, tak ada senyuman. Wajahnya kaku, tanpa ekspresi, yang menambah kesan angker dan seram dari sosok di hadapan Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kali ini Akang akan membagikan sebuah kisah nyata tentang seorang pelaku pesugihan yang sudah meninggal dunia selepas selesai menjalankan kontrak pesugihan yang dia lakukan. Narasumber kita yang merupakan adik kandung dari almarhum mengatakan kalau almarhum kakak kandungnya dulu semasa hidup terbilang sukses dan sejahtera. Hidupnya cukup mapan, namun seiring dengan harta kekayaan yang diperoleh sang kakak, banyak kejadian mistis dan ganjil yang terjadi di kediamannya, bahkan sampai menjelang ajalnya. Almarhum kakak dari narasumber kita, walau hidup bergelimang harta, dia tak pernah lagi menikah selepas dulu bercerai dengan mantan istrinya. Dan buat Baraya semua yang mau berbagi cerita, baik pengalaman sendiri, keluarga, saudara, kenalan, atau orang lain, bisa langsung dibagikan lewat nomor WA atau Instagram yang ada di deskripsi video. Lanjut ke cerita. Narasumber kita yang bernama Dewi. Beliau tinggal di daerah Jawa Tengah. Dulu, almarhum kakaknya yang sebut saja bernama Hadi. Hadi merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Waktu itu Hadi sudah menikah, mempunyai seorang istri yang bernama Yuni, dan sudah 3 tahun menjalani pernikahan. Dalam kurun waktu 3 tahun itu, Hadi dan Yuni belum dikaruniai 1 orang anak pun. Saat itu Hadi berprofesi sebagai seorang penjual mie ayam, ngontrak sebuah kios di pinggiran jalan. Satu saat, kios yang dikontrak oleh Hadi yang memang cukup ramai pembeli, si pemilik kontrakan memutuskan sepihak kontrakannya Hadi dengan alasan kontrakan itu mau digunakan oleh saudara si pemilik kontrakan. Tentunya di sini Hadi terkejut karena nggak ada konfirmasi dari jauh-jauh hari. Datang-datang ke kios langsung berbicara seperti itu. Hadi sendiri paham, sepertinya si pemilik kontrakan itu tertarik untuk menggunakan kontrakan kiosnya Hadi untuk usaha sendiri karena ramainya pembeli di sana.
Yang padahal waktu itu masih ada waktu sekitar 3 bulan sebelum masa kontrakan habis. Namun si pemilik mendesak, bahkan menyerahkan sisa uang kontrakan yang sudah dibayarkan. Hadi pun tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya hanya bisa pasrah. Dia pun diberi waktu 1 minggu untuk mencari tempat baru dan menyingkirkan semua barang-barang di dalam kios. Hadi waktu itu pun pulang ke rumah dan cerita kepada Yuni, istrinya. Tentunya di sini Yuni ini murang-maring, marah-marah ke Hadi, bahkan mendesak Hadi untuk lekas mencari tempat jualan sebagai pengganti. Hadi pun berikhtiar, nanya-nanya ke kenalan, ke kawan-kawannya, sampai dapatlah tuh sebuah kios pula, sama masih di pinggiran jalan, cuman lokasinya agak jauh dari tempat pertama Hadi jualan. Hadi pun singkat cerita mulai kembali merintis usaha di tempat baru. Awalnya berjalan cukup lancar, namun seiring berlalunya waktu, tempat itu seperti yang tak cocok buat Hadi. Jualannya mulai sepi. Di tengah sepinya jualan, pendapatan berkurang. Yuni, seorang perempuan yang agak kurang bersyukur dan tak bisa menerima kondisi sang suami, itu sikap dan sifatnya mulai berubah. Terlebih lagi ketika Hadi pulang tak bawa uang, karena tak bisa menjual 1 porsi pun mie ayam, saking sepinya. Datang ke rumah, bukannya mendapat hiburan dari sang istri, yang ada malah cekcok sampai terjadi pertengkaran. Di tengah goncangan rumah tangganya Hadi yang seperti itu, bapak kandung Hadi meninggal dunia, yang otomatis meninggalkan sang ibu dan adiknya yang lagi butuh biaya. Waktu itu Dewi masih sekolah, masih SMP kelas 3. Ditambah ibunya Hadi itu sudah tua, sakit-sakitan, namanya Bu Daryati. Otomatis Hadi yang sebagai anak pertama, anak sulung, dia punya kewajiban dong untuk membantu dan menghidupi ibu serta adiknya. Terlebih ini kan perempuan. Yang namanya laki-laki itu tanggung jawabnya berat, bukan hanya bertanggung jawab ke istri dan anak. Ibu, saudara perempuan, itu jadi tanggungan kita pula. Walaupun gak semua ya. Nah di sini Hadi memikul beban yang cukup berat. Kios yang begitu sepi mulai seringkali tutup. Hadi beralih jualan keliling. Ya walaupun gak full 1 minggu jualan keliling, paling 3 harian. Sisanya ya tetap buka di kios, karena udah dikontrak hampir setengah tahun waktu itu. Satu ketika Hadi pulang jualan keliling, agak lumayan nih dapat duit. Hadi pun sebelum pulang ke rumah, Hadi ini mampir ke rumah ibu dan adiknya. Begitu tiba di rumah sang ibu, Hadi mendengar suara ibu dan adiknya lagi nangis dari arah dapur. Loh, ini ibu sama si Dewi kenapa? Kok lagi pada nangis? Pikir Hadi. Nah Hadi melipir jalan belakang karena pintu depan dikunci. Begitu melipir jalan belakang ke arah dapur, pintu dapur yang memang terbuka, di situ Hadi melihat ibu dan adiknya lagi mungutin nasi yang berceceran di atas lantai dapur, sambil nangis berurai air mata. Loh, Bu, Dewi, kalian kenapa? Mas Hadi,
teriak Dewi sambil langsung berlari memeluk kakak kandungnya. Loh, ada apa? Mbak Yuni, Mas. Mbak Yuni. Yuni? Kenapa Yuni? Bu, ada apa, Bu? Enggak ada apa-apa. Bu, jangan bohong. Cerita sama Hadi. Ada apa, Bu? Barulah di sini selepas didesak sedemikian rupa, Bu Daryati cerita kalau setengah jam lalu si Yuni datang ke rumah. Ngamuk-ngamuk, marah-marah, ngomel-ngomel ke Dewi dan ibunya. Waktu itu Dewi dan ibunya pas mau makan. Itu ditendang sama si Yuni sampai piring terlempar. Katanya Yuni nggak terima karena Hadi yang jualannya lagi hancur itu tetap memberi makan ibu dan adiknya. Padahal Hadi cuma ngasih beras. Mendengar cerita sang ibu dan adik kandungnya sambil berlinang air mata, emosi Hadi pun memuncak. Tak terima dia, ibu dan adiknya diperlakukan seperti itu. Hadi ini belain ngutang duit segala macem. Alasan hasil jualan dia kasih ke Yuni, biar kebutuhan Yuni tetap tercukupi. Tapi kejadiannya malah seperti itu. Maka di sini Hadi pun dengan penuh amarah langsung pulang ke rumah kontrakannya. Setibanya di rumah kontrakan, Hadi ngamuk-ngamuk, marah-marah, dan Yuni watados seperti yang gak punya salah. Ya wajar lah, Mas, aku marah sama ibu dan adekmu. Jualan kamu lagi hancur, kamu ngasih beras, ngasih makan terus sama ibu dan adikmu. Wah, si Yuni ngomong kayak gitu, Hadi makin ngamuk. Cekcok tuh, rame, sampai tetangga aja pada keganggu, pada keluar pula. Dan disitulah di depan semua orang, Hadi pun menjatuhkan talak kepada Yuni. Lah di sini, Yuni bukannya sedih, malah seperti yang senang. Baguslah, Mas, kalau kamu jatuhin talak. Nggak mau aku punya laki miskin kayak kamu. Untung kita belum punya anak. Aku pulang ke rumah orang tuaku sekarang, Mas. Ucap Yuni yang langsung keluar dari rumah waktu itu juga. Menyisakan Hadi duduk menangis. Di dalam rumah kontrakan ditenangkan para tetangga yang waktu itu berdatangan. Selepas bercerai dengan Yuni, waktu itu tentunya untuk membiayai perceraian ke pengadilan agama, Hadi yang gak punya duit, dia pinjam duit lah ke salah satu kenalannya, namanya Kang Aan, yang merupakan seorang pemilik toko sembako tempat Hadi biasanya belanja. Memang cukup dekat nih Hadi sama si Kang Aan ini. Dan si Kang Aan, dia ini perantauan, bukan asli orang Jawa Tengah, bukan. Jadi Kang Aan ini orang Jawa Barat, nikah sama orang Jateng, terus usaha di sana. Sukses si Kang Aan ini. Mapan, kaya lah, usaha punya, rumah bagus, mobil ada. Sejahtera lah hidup si Kang Aan. Nah, si Hadi itu cukup dekat sama Kang Aan ini. Nah, satu saat usaha tetap jalan walau sepi ya. Kios tetap dibuka. Kalau nggak laku ya terpaksa dia, ibu dan adiknya ya makan mie ayam, nggak makan nasi. Nggak makan lauk yang lain. Nah, satu ketika sudah 1 minggu full, Hadi ini nggak buka, nggak jualan sama sekali. Nggak ada modal. Nah, waktu itu Hadi lewat di depan toko sembakonya Kang Aan. Dipanggil sama si Kang Aan. Hadi, sini Di, teriak Kang Aan. Hadi pun berhenti. Motor dia simpan, diparkirkan di depan toko sembako. Hadi pun nyamperin ke si Kang Aan. Ada apa, Kang? Ada apa? Kamu kemana aja? Ini udah 1 minggu loh. Kamu gak jualan. Kios tutup. Kesini gak pernah mampir belanja. Kemana saja kamu, Di? Yah, itulah Kang. Udah gak ada modal. Ngutang terus ke warung Kang Aan.
Nggak enak lah Kang. Loh, kok gitu Di? Kita ini kenal sudah cukup lama loh. Yuk, mampir dulu ke rumah, ajak Kang Aan. Hadi pun ngikut. Ngobrol-ngobrol lah tuh sama si Kang Aan ini. Disuguhin kopi, makanan segala macam lah sama Kang Aan. Nah disinilah Hadi pun berkeluh kesah tentang kehidupannya yang hancur-hancuran. Rumah tangga hancur, ibu sakit-sakitan, adik butuh biaya besar lagi sekolah. Usaha hampir tutup, bangkrut. Makanya dulu kan aku pernah ngomong, ikhtiar itu jangan cuman ikhtiar dohir. Gak paham aku Kang Aan. Maksud Kang Aan itu apa? Segala sesuatu itu berdampingan. Ada gelap, ada terang. Ada dohir, ada batin. Ikhtiar juga sama ada ikhtiar dohir, ada pula ikhtiar batin. Nah, kamu ini kurangnya satu ikhtiar batin. Kamu lihat, rumahku, mobil, anak-anak sekolah tinggi, toko sembakoku rame. Kamu ngutang gak bayar, aku ndak rugi. Itu semua hasil ikhtiar batin. Loh, yang bener Kang Aan, ikhtiar batin seperti apa toh Kang? Ya, ikhtiar lah. Nyari paranormal kek, orang pinter kek. Oh gitu. Jadi Kang Aan bisa sukses seperti ini dibantu orang pinter toh Kang? Ya iya, dibantu orang pinter. Aku kan wong bodoh. Hadi mangguk-mangguk paham, berarti Aan ini kedukun. Bisa hidup seperti itu. Kalau kamu mau nanti tak anterlah ke dukun langgananku. Namanya Mbah Kusno. Nggak jauh kok dari tempat kita. Waduh Kang, bukannya nggak mau Kang. Aku nggak ada biaya. Wes lah, masalah biaya itu aku yang tanggung. Nanti kalau kamu sudah sukses, tinggal kamu ganti semuanya. Wah, yang bener Kang Aan. Bener bener. Wes lah, kira-kira kapan kamu ada waktu luang? Nanti ikut sama Akang ke tempatnya si Mbah Kusno. Itu dukun ajib. Bagus dijamin sukses lah. Kang Aan dulu itu dibantu sama Mbah Kusno. Ritual di Parangtritis. Kalau aku ndak kenal dekat sama kamu, tak bakal peduli gimana? Mau? Mau Kang? Mau? Tapi Kang Aan sing biayai ya, nanti tak ganti. Gampang. Wis, sekarang kamu pulang. 2 hari lagi datang kemari. Kita bareng-bareng ke rumahnya Mbah Kusno. Ucap si Kang Aan. Hadi pun pulang. Nah, setibanya di rumah malam harinya nih, Hadi ini cerita ke ibunya. Dewi yang lagi ngerjain PR dalam kamar, yang ngedengar obrolan kakaknya dan sang ibu. Nah, di sini Bu Daryati setuju. Hadi mau ngambil ikhtiar yang seperti itu. Jelas sekali waktu itu Dewi dengarnya kayak gini. Yang penting kamu mau ngambil jalan apapun, jangan ngambil jalan pesugihan. Pesugihan itu ada tumbal. Kecuali kalau pesugihan putih. Itu ucapan Bu Daryati. Hadi pun mengiyakan. Nah di sini Dewi penasaran apa sih maksudnya. Cuman Dewi gak mau nanyain lebih lanjut gitu. Takutnya kena marah oleh kakaknya atau ibunya. Jadi Dewi ya membiarkan hal itu begitu saja. Apalagi kan anak SMP tahu apa sih gitu. Nah selang 2 hari kemudian Hadi ini memang pamitan ke ibu dan adiknya. Waktu itu hari Minggu. Hadi langsung pamitan dan menuju rumah Kang Aan
yang akhirnya mereka berdua sama-sama naik mobil Kang Aan menuju ke rumahnya Mbah Kusno. Singkat cerita nih, Hadi dan Kang Aan tiba di rumahnya Mbah Kusno. Aan yang memang sudah sering datang ke sana setiap 1 bulan sekali, karena memang katanya ada rutinitas seperti sajen dan sejenisnya. Si Mbah Kusno ini agak kaget. Loh, An, bukannya belum waktunya buat nyajen? Lah bukan, Mbah. Bukan mau nyajen. Ini loh, ini saudaraku, kawanku. Dia mau ngikuti jejak lakuku. Mau kayak aku loh, Mbah. Loh, mau ritual? Iya, Mbah. Saya mau ritual seperti Kang Aan. Bisa, bisa. Tapi, apa kamu sanggup dengan syarat-syarat yang harus kamu penuhi? Karena walaupun datang ke tempat yang sama, setiap orang itu berbeda. Gak selalu pesugihan atau jalan ritualnya akur pula, ucap si Mbah Kusno. Jadi belum tentu nih Hadi walaupun sama-sama dibantu Mbah Kusno terus datang ke Parangtritis itu dapat jalan yang serupa. Tergantung rejeki dan kecocokannya Hadi. Gak apa-apa, Mbah. Sing penting satu, Mbah. Saya gak mau yang pakai tumbal manusia. Yo wis, nanti tak usahakan. Semoga memang ada rezekimu di sana. Untuk kebutuhan ritual, apa kamu sanggup? Mbah, untuk masalah ritual, biar saya yang tanggung. Semua saya yang biayai, ucap Kang Aan. Mbah Kusno pun mengangguk setuju dan menentukan waktu di mana mereka bertiga akan datang ke pantai Parangtritis tepat hari Rabu untuk menjalani ritual di pinggiran pantai seperti yang dulu pernah Kang Aan lakukan. Pantai Parangtritis yang merupakan salah satu destinasi wisata di daerah Jawa Tengah. Di sana, di balik keindahan Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo, memang terselip dengan jelas di balik keindahan pantai selatan tersimpan hal-hal mistis yang sudah tak lagi menjadi sebuah rahasia. Bahkan di pantai itu pula sering diadakan acara tahunan seperti larung sesaji dari pihak keraton Yogyakarta. Nah, waktu itu hari Rabu sekitar jam 3 sore, Hadi dan Kang Aan itu datang lagi ke rumahnya Mbah Kusno. Nah, di sini Mbah Kusno yang memang waktu mereka pertama datang, Aan sudah menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan sesaji. Terlihat waktu itu sedang menata sesaji-sesaji keperluan ritual yang akan mereka bawa. Begitu banyak, dari umbo rampe, jajanan pasar, segala macam ada. Tumpeng pun ada. Waktu itu si Mbah Kusno minta bantuan Hadi dan Aan untuk meloris keperluan sesaji, takut ada yang tertinggal. Selepas semua dicek, komplit, langsung dimasukkan ke dalam mobil. Sekitar jam 5, mereka pun berangkat ke Parangtritis. Tiba di sana, hari sudah gelap. Azan maghrib sudah berkumandang ketika mereka memasuki area pantai. Di sini Mbah Kusno mengajak mereka beristirahat di sebuah warung. Di situ mesan kopi sambil mereka bercerita, di mana di sini Mbah Kusno menjelaskan ritual apa yang akan mereka lakukan di pinggiran pantai. Begini, Di, nanti kamu sama Simbah ke pinggiran pantai. Kita ritual di sana. Dan kamu akan Simbah tinggalkan Tirakat sendiri malam ini. Apa yang nanti kamu dapatkan, yang kamu alami, itu menentukan berhasil atau tidaknya, cocok atau tidaknya,
ritual di tempat ini untuk menyelesaikan segala permasalahanmu. Iya Di, jangan takut. Si Mbah Kusno pasti mantau kamu. Sama seperti dulu, Akang pun ritual di tempat ini pula. Ucap Kang Aan. Jadi ternyata si Kang Aan ini dulunya ritualnya di Pantai Parangtritis. Waktu berlalu sekitar jam 9 malam. Mbah Kusno ngajak Hadi langsung ke pinggiran pantai sana. Aan yang nunggu di warung, mobil kan juga di situ. Beberapa sesaji pun dibawa oleh Hadi. Aan dibimbing oleh Mbah Kusno langsung ke lokasi yang akan mereka jadikan tempat ritual. Kalau di pinggiran pantai Parangtritis itu kalau tempat khusus sih nggak ada. Tergantung praktisi yang bawa mereka. Nah di sini Aan pun dibawa ke area pantai. Menatap ke pantai selatan, ke lautan, deburan ombak dan angin yang begitu kencang. Ombak di Parangtritis, Parangkusumo tahu sendiri, gede-gede semua. Agak serem apalagi malam hari. Selepas menemukan tempat yang cocok, si Mbah Kusno ini ngajak Hadi berhenti. Di sini aja Di. Sekarang tata semua sesaji. Letakkan di dalam tampah. Ucap Mbah Kusno. Hadi pun nurut. Tampah dia letakkan, dilapisi oleh daun pisang. Lalu sesaji seperti umbo rampe, minyak-minyak wangi. Jajanan pasar diletakkan di sana pula, termasuk nasi tumpeng. Ada bekakak ayam juga. Komplit lah. Lalu di sini, selepas semua sesaji ditata sedemikian rupa, Mbah Kusno langsung duduk bersila memulai ritualnya. Dupa-dupa dibakar, 3 batang. Dupa menyala, asap menyebar, tertiup oleh angin dari lautan. Yang seperti mengantarkan hajat keinginan Hadi kepada penguasa pantai selatan. Hadi hanya duduk bersila, memejamkan mata di belakang Mbah Kusno, yang bibirnya tahan tinti berkumat kamit membaca-baca mantra. Yang Hadi tak paham, bahasanya seperti bahasa Jawa Kawi. Selepas cukup lama membaca-baca mantra ritual di sana, lantas Mbah Kusno berkata, "Di, sekarang kamu duduk sila di tempat ini. Apapun yang terjadi, jangan membuat hati dan pikiranmu goyah. Dan ingat, jangan sekalipun kamu mengucapkan nama-nama Tuhanmu." Paham Yodi? Paham Mbah, ucap Hadi. Selepas itu, Mbah Kusno kembali membakar beberapa batang dupa, ditancapkan di atas pasir di depan Hadi. Sedangkan Mbah Kusno sendiri lantas pergi menjauh dari tempat Hadi tirakat, menunggu sampai tirakatnya Hadi selesai di tempat itu. Nah, selepas sepeninggalannya Mbah Kusno, di sini awalnya sih nggak ada kejadian apapun. Ya normal-normal aja. Hadi hanya diam, tak bersuara, mata dia pejamkan. Hanya dalam hati bermunajat meminta ke penguasa pantai selatan untuk mengabulkan keinginannya. Walaupun jalannya nggak tahu apa yang bakal dikasih. Udah jelas di sini udah musyrik kan. Disebut musyrik kenapa? Ya karena Hadinya orang muslim. Makanya musyrik. Jam demi jam berjalan. Suasana mulai berubah. Langit yang memang gelap namun berbintang saat itu begitu pekat seperti yang mau turun hujan. Angin dari pantai menerpa tubuh Hadi sampai membuat tubuh Hadi ini menggigil. Bulu kuduk mulai meremang karena angin yang menerpa tubuhnya itu terasa begitu berbeda, seperti angin yang ditunggangi oleh makhluk tak kasat mata. Tak berselang lama terdengar sambaran guntur yang begitu kencang sampai Hadi terperanjat saking kagetnya. Bukan hanya satu, guntur saling menyambar di langit di atas kepala Hadi. Lalu turun hujan yang begitu deras dengan sambaran-sambaran guntur yang tiada henti. Hadi menggigil kedinginan,
Rasa takut dalam hati dan pikiran membuncah. Takut terkena sambaran guntur. Serasa di atas kepala. Di tengah Hadi yang sedang begitu ketakutan dengan fenomena alam yang mendadak berubah seperti itu, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari belakang punggung Hadi. Wis dik, wis rampung. Ternyata itu Mbah Kusno. Nah di sini Hadi pun lantas membuka mata. Ketika mata terbuka, disitulah Hadi terperanjat. Langit hitam berbintang cerah, badan kering. Kan aneh. Tadi itu turun hujan deras sampai tubuhnya basah kuyup menggigil kedinginan. Tapi ketika membuka mata, pasir yang dia duduki pun kering. Baju kering pula, tak ada setetes pun air di tubuhnya. Hadi nggak menjawab perkataan Mbah Kusno. Hanya diam bengong, memperhatikan sekitar dan memperhatikan kondisi badannya sendiri. Loh, ono apa di? Anu Mbah, yowis, nanti kita ngomong di saung, di warung. Kamu duduk diam, Simbah mau nutup ritual. Nah waktu itu katanya sekitar jam 12 malam. Mbah Kusno bakar dupa, karena dupa yang tadi kan udah padam dong, udah habis. Mbah Kusno bakar dupa. Selepas itu menyuruh Hadi untuk mengambil nampah atau tampah berisi sesaji ke pinggiran pantai. Lalu sesaji itu pun dilarung oleh Hadi dan Mbah Kusno. Sekarang kita balik ke warung. Iya Mbah, balik nih ke warung. Nah sampainya di warung, terlihat si Kang Aan lagi ngopi, lagi ngerokok kan. Hadi pun ditanyai oleh Aan dan Mbah Kusno apa yang dia alami ketika tirakat. Nah di sini Hadi dengan antusiasnya cerita kalau hujan deras, guntur saling menyambar. Lah ternyata kata Kang Aan, semenjak Hadi tirakat gak ada hujan sama sekali. Langit ya cerah, penuh bintang, gak mendung sama sekali. Nah di sini Mbah Kusno terdiam, seolah berusaha mencerna isaroh yang datang ke Hadi saat tirakat. Apa maksud dibalik itu semua? Mbah, jadi gimana Mbah? Soalnya kan kalau dulu saya nggak kayak gitu, tanya Aan. Yowis sebentar, Simbah mau minta petunjuk dulu, ucap Mbah Kusno yang langsung terdiam memejamkan mata. Cukup lama, membuat suasana menjadi tegang. Ketika Mbah Kusno membuka mata, dia menghela napas cukup panjang. Lantas Mbah Kusno berkata, sepertinya bukan di tempat ini. Rezeki untuk kamu, Dik. Loh, terus gimana Mbah? Hadi ini bingung kalau gagal di situ, mau kemana? Terlebih, buat beli sesaji yang ditanggung oleh Kang Aan, itu jumlahnya kan cukup lumayan. Lantas, gimana Mbah? Wis tenang, besok pagi kita ke tempat kenalannya Simbah. Siapa Mbah? Ada. Namanya Mbah Suroto. Beliau itu juru kunci Goa Langse. Goa Langse? Maksudnya Mbah? Itu An. Dari apa yang si Hadi alami, Simbah wis dapat petunjuk. Si Hadi harus ritual di Goa Langse. Besok kita ke rumahnya Mbah Suroto, juru kunci Goa Langse. Ucap Mbah Kusno. Hadi pun ya hanya mengikuti perintah dari Mbah Kusno. Terlebih di sini Kang Aan mendukung pula. Akhirnya malam itu mereka bertiga tiduran di warung tempat mereka beristirahat. Singkat cerita, besok paginya selepas sarapan dan sejenisnya, mereka bertiga mengikuti arahan Mbah Kusno menuju ke rumahnya Mbah Suroto, juru kunci Goa Langse. Goa Langse ini berada di sebuah tebing kapur.
Tak jauh dari area pantai Parangtritis, jaraknya ya sekitar 5 km. Goa yang begitu dianggap keramat, bahkan sering didatangi para petinggi-petinggi negara, para elit politik, termasuk capres pun pernah pula datang ke sana untuk ziarah. Dan jadi tempat favorit pula para pelaku spiritual. Terkhusus lagi orang-orang yang buntu pikiran mencari jalan kenikmatan, mencari jalan kekayaan yang instan lewat persekutuan dengan setan. Dan konon katanya, Goa Langse ini merupakan salah satu portal goib, gerbang istana pantai selatan, tempat di mana para pelaku spiritual, para peraku ritual mengadakan hubungan kontak batin dengan penguasa pantai selatan. Perjalanan tak terlalu lama mereka bertiga lakukan, sampai tibalah di sebuah rumah yang kata Mbah Kusno itulah rumahnya Mbah Suroto. Mbah Kusno kenal sama Mbah Suroto? Yo kenal. Si Mbah ini sering bawa orang yang mau ritual ya datangnya ke sini dulu sebelum ke Goa Langse. Namun waktu itu lagi banyak tamu. Ya maklum hari itu hari Kamis, malam Jumatnya itu Kliwon. Karena setahu Akang di Goa Langse ini kan ada 2 hari bagus tuh yang buat ritual. Itu kalau nggak salah malam Selasa Kliwon sama malam Jumat Kliwon. Itu biasanya rame, banyak tamu yang ziarah ke sana. Entah menziarahi apa, Akang pun nggak tahu karena nggak ada makam, nggak ada apa di dalamnya. Cuman goa aja tempat ritual orang-orang kayak gitu. Nah, menunggulah mereka lama. Saking lamanya, mereka bertiga sampai tertidur di dalam mobil. Tepat jam 1 siang baru tuh tamu-tamu udah pada pulang. Ada mungkin kayak orangnya si Mbah Suroto ini, entah asisten, entah apalah. Nyamperin ke mobil. Mas, bangun mas. Aan pun terbangun. Iya, ada apa ya mas? Mau ke Mbah Suroto? Iya. Ya langsung saja mas, tamu-tamu lain sudah pada pulang. Loh, ini Mbah Kusno kan? Ternyata orang itu kenal sama Mbah Kusno. Mbah Surotonya ada? Ada mbah, ada. Langsung saja mbah, ucap orangnya si Mbah Suroto. Mereka bertiga pun keluar dari mobil sambil gisik-gisik mata gitu kan. Wong baru bangun tidur. Mereka langsung masuk ke rumahnya Mbah Suroto. Di sini Mbah Kusno seperti kawan lama, berangkulan, salaman, tersenyum, tertawa, cerita, saling tanya kabar. Lantas selanjutnya di sini Mbah Kusno pun langsung mengatakan kalau dia antar orang mau ritual di Goa Langse. Mau kapan? Tanya Mbah Suroto. Yo malam ini mbah. Semalam habis ritual di Parangtritis. Aku dapat wangsit. Si Hadi mesti ritual di Goa Langse. Gak ada rezekinya dia di Parangtritis. Oh ya wis, tak minta izin dulu, ucap Mbah Suroto yang langsung pamitan meninggalkan mereka bertiga. Si Mbah Suroto ini ya mungkin masuk ke dalam kamar tempat ritualnya, tempat khusus atau apalah nggak tahu. Yang jelas meninggalkan mereka, tak lama tercium bau dupa. Sepertinya memang si Mbah Suroto ini melakukan ritual. Katanya mau minta izin agar si Hadi bisa ritual di Goa Langse nanti malam. Waktu itu cukup lama si Mbah Suroto ini di dalam kamar. Dan ketika sedang melakukan ritual di dalam kamar, tiba-tiba langit itu mendung. Turun hujan begitu deras. Wah, hujan, ucap Mbah Kusno. Emang kenapa mbah? Tanya Hadi dan Aan. Aan kan juga belum pernah ke Goa Langse. Kalau hujan, jalanan ke sana itu pasti licin. Harus ekstra hati-hati. Jalanannya terjal. Kita akan menuruni tebing. Menuruni 10 tangga
yang masing-masing 4 meter panjangnya. Kalau kepeleset, mati kita. Ucap Mbah Kusno. Tak berselang lama, si Mbah Suroto keluar. Terlihat seperti yang kecapean. Gimana, Mbah? Wis tak usahakan. Wis dapat izin. Cuman masalah berhasil atau tidak, itu kembali ke rezekinya si Hadi. Saranku, nanti sore saja kalian berangkat ke sana. Sing penting maghrib sudah tiba di area Goa Langse. Ucap Mbah Suroto. Akhirnya mereka bertiga pun beristirahat di rumah juru kunci. Singkat cerita, jam 5 sore udah masuk waktu sandekala kan. Mbah Kusno dan si Hadi itu pinjem motor Mbah Suroto. Boncengan mereka berdua nih. Hadi di belakang bawa sajen, Mbah Kusno yang bawa motor. Mbah Kusno ini belum terlalu tua lah. Usianya ya baru sekitar 50 tahunan. Mereka berdua langsung menuju ke arah Goa Langse. Motor disimpan di tempat parkir. Itu kan masuk hutan kalau nggak salah. Lalu jalan kaki. Beneran tuh. Jalanan setapak, terjal, becek. Semakin jauh berjalan, mulai melihat batu-batu karang. Mbah, masih jauh, Mbah. Kita mesti turun ke bawah sana. Ini kita posisi di atas tebingnya. Waduh, makanya kita mesti betul-betul hati-hati. Jangan meleng, kepeleset, mati. Iya, Mbah. Begitu mereka terus berjalan, di kejauhan azan maghrib terdengar, langit udah begitu gelap. Mbah, serem kok, Mbah. Ya serem lah, ini kan tempat keramat. Wis, jangan takut, ada si Mbah. Hibur Mbah Kusno. Lalu, ini belum turun ke tangga ya, masih di atas tebingnya nih. Lalu mereka berjalan melewati bebatuan karang. Lah di situ, Mbah Kusno berhenti. Berhenti dulu, kita berdoa dulu di sini. Nah di situ pun sudah ada seperti kembang-kembang gitu kan. Ada bekas bakaran dupa kayak bekas orang, ritual juga di situ. Nah di sini Mbah Kusno pun melakukan hal serupa. Bakar 3 batang dupa, dia tancapkan di situ, umbo rampe dia letakkan di sana. Berdoa. Di sini Hadi ya hanya mengaminkan saja. Jadi sebelum turun ke tangga itu 2 kali melakukan hal serupa. Masih di jalanan itu pula. Selepas 2 kali nyimpan sajen, bakar dupa, berdoa, baru kembali berjalan dengan begitu berhati-hati. Terlebih begitu gelap pula, nggak bawa senter, nggak bawa apa-apa. Adapun lilin itu buat nanti di dalam goa. Karena nggak ada persiapan mau ke Goa Langse. Mulailah mereka berdua menuruni anak-anak tangga yang begitu curam. Hati-hati iya, Mbah. Mereka turun tangga demi tangga sampai akhirnya tibalah di bawah di dekat area Goa Langse. Di mana di depan Goa Langse ini, itu kan di sana ada bangunan pula seperti pendopo, seperti kayak rumah, tempat para peziarah beristirahat. Dan memang di situ bukan hanya ada mereka berdua. Ada pula beberapa peziarah yang sedang istirahat di sana. Nah, di sini Hadi dan Mbah Kusno istirahat di bangunan itu bercampur dengan para peziarah lain. Di sini Hadi makan terlebih dulu biar nggak masuk angin ketika ritual nanti di dalam goa. Begitu perhatian si Mbah Kusno ini. Nah, selepas istirahat makan segala macam, tubuh dirasa sudah fit, sudah bertenaga. Mbah Kusno berkata, ditata kembali niatanmu. Bulatkan tekad dan pikiranmu. Jangan main-main. Sekali masuk ke dalam Goa Langse, tak ada jalan kembali, Ritual harus berlanjut. Iya, Mbah, aku paham. Sing penting gak pakai tumbal. Ucap Hadi. Jadi tetap tuh bersikeras gak mau pesugihan yang pakai tumbal. Yo wis,
itu nanti urusanmu sama sosok yang akan datang menemuimu. Siapa, Mbah? Ya Simbah ndak tahu. Itu tergantung penguasa pantai selatan. Entah itu Blorong, entah itu Kanjeng Ratu, entah siapa, Simbah nggak bisa jawab, nggak bisa pastikan. Wis siap, Di. Siap, Mbah. Waktu itu ya sekitar kurang lebih jam setengah 10 malam. Mereka berdua pun masuk ke area Gua Langse. Ketika masuk ke dalam, itu di samping ada patung perempuan. Pakai pakaian ya mirip kayak orang-orang zaman kerajaan serba hijau loh. Nah, dianggap oleh Hadi, oh ini nih patungnya Ratu Pantai Selatan. Karena memang ketika masuk, si Mbah Kusno mendekat ke arah patung. Sama ritual di situ. Bakar dupa, nunda sajen. Berdoa di sana. Uluk salam, segala macam lah, minta izin buat ritual. Selepas selesai, Mbah Kusno ajak Hadi masuk ke dalam. Nah, di dalam Gua Langse itu ada pancuran kecil. Air itu mengalir, air tetesan dari stalaktit. Nah, ditampung ama kayak apa, selang atau apalah, itu mengucur seperti air pancuran. Waktu itu masuk ke dalam sepi loh. Mungkin para peziarah sudah selesai ritual atau apa, nggak tahu juga ya. Cuman katanya ketika Hadi dan si Mbah Kusno masuk ke dalam, itu nggak ada peziarah satupun. Hadi pun dimandikan Mbah Kusno di bawah air pancuran kecil itu. Dimandikan oleh Mbah Kusno, hanya mengenakan celana dalam. Selepas itu disuruh kembali mengenakan pakaiannya, lalu dibawa naik anak tangga. Jadi di dalam Gua Langse itu ada anak tangga tepat di samping pancuran ya, kalau nggak salah ya. Kalau akan nggak salah, tepat di samping pancuran itu ada anak-anak tangga. Kesannya ya seperti tangga alami, tangga batu. Karena di atas tangga-tangga itulah ada ruangan tempat para pelaku ritual melakukan tirakat. Hadi dituntun Mbah Kusno menapaki anak-anak tangga. Jalannya merunduk. Iya, Mbah. Itu ada kayak lorong. Lorongnya itu nggak tinggi, makanya jalan itu mesti merunduk. Kalau nggak merunduk, wah kejedot. Benjol kepala nanti. Dan ketika memasuki area lorong itu, di sini Hadi mulai dihinggapi rasa takut, bulu kuduknya meremang. Ketika masuk lorong seolah memasuki lorong kematian, seolah memasuki lorong dimensi lain. Serem. Seremnya banget katanya. Mbah Kusno berjalan di depan Hadi merunduk. Jalannya setengah jongkok. Karena si Mbah Kusno ini orangnya agak tinggi. Masuk ke dalam itu ada area cukup luas. Dan di situ terlihat bekas sesaji, bakaran dupa. Tepatlah di situ tempat orang-orang melakukan ritual. Lantainya itu pakai paving block. Lantai guanya pakai paving block. Hadi pun dibawa ke sudut ruangan gua itu, di mana Mbah Kusno meletakkan semua sesaji, dari mulai pisang raja, kembang sedap malam, kembang kantil, komplit. Lalu di sini persis seperti ketika ritual di Parangtritis. Mbah Kusno dia bakar dupa, uluk salam, baca mantra, lalu kembali menyuruh Hadi duduk diam tirakat di sana, sedangkan Mbah Kusno keluar dari dalam gua menunggu di bangunan pendopo di mulut Gua Langse, meninggalkan Hadi sendirian di dalam sana. Sepeninggalannya Mbah Kusno, Hadi duduk sendiri di dalam goa, duduk tirakat semedi. Goa yang terasa begitu lembab. Bau asap dupa menyengat di hidung Hadi. Badan
mulai basah oleh tetesan air dari atap goa. Napas Hadi mulai terasa berat, terasa sesak. Lalu di situ, tatkala Hadi yang sedang berjuang dengan kondisi yang menyiksa tubuh Hadi, tiba-tiba tercium bau dupa bercampur bau minyak misik, minyak hitam. Yang selepas itu, Hadi mendengar suara gemuruh angin di dalam gua yang begitu kencang. Seolah angin dari pantai selatan menderu-deru masuk ke dalam gua, mengantarkan sesuatu. Di sini bukan hanya menggigil karena kedinginan, Hadi mulai menggigil karena ketakutan. Tak berselang lama, Hadi mendengar suara desisan ular, diiringi gemuruh angin yang datang dari belakang menerpa punggung Hadi. Logikanya nggak mungkin angin bisa masuk ke lokasi tempat Hadi tirakat. Kan naik tangga, masuk lorong, belok. Angin itu menerpa punggung Hadi begitu kuat, sampai Hadi ya hampir terjungkal ke depan, terdorong oleh hembusan angin itu. Dan anginnya ini berbau, bau minyak misik hitam. Ditambah ada suara desisan ular. Desisan ular ini menggema di ruangan tempat si Hadi. Pikiran Hadi udah kemana-mana, udah gak karuan. Resah bimbang, wah menjadi satu acak-acakan kondisi perasaan Hadi pada waktu itu. Tak berselang lama, Hadi ini seperti mendapat penglihatan. Di mana dalam penglihatannya, Hadi ditunjukkan sebuah tempat. Tempatnya itu seperti kolam yang ditumbuhi oleh tanaman air seperti teratai. Dan di samping kolam itu ada bangunan seperti rumah. Dan entah kenapa ketika melihat itu semua, ada ketertarikan kuat di batinnya Hadi. Hadi merasa seperti yang pernah ke sana, seperti yang kenal tempat itu. Merasa nyaman. Bahkan ada sesuatu yang mendorong agar Hadi datang ke sana. Hadi sendiri nggak tahu itu tempat apa. Lalu pandangan itu mulai buyar, berbarengan dengan munculnya kembali suara desisan ular. Bahkan diikuti suara gerakan seperti yang menggelisir melata masuk ke dalam. Dinding-dinding goa itu perlahan ya seperti yang bergetar oleh gerakan ular itu. Pikiran Hadi, wah ini ular apa nih? Ular naga kah? Ular apa? Yang pasti gede, pikirannya Hadi itu. Suara desisan ular itu semakin mendekat. Bahkan lewat tepat di samping paha kanannya Hadi. Yang seketika, desisan itu berubah menjadi suara geraman dan tawa yang menggema begitu kencang. Yang sontak Hadi membuka mata, ular hitam sudah meringkuk di depan Hadi. Yang semakin lama ular itu tertutupi asap dan berubah menjadi sosok lelaki yang begitu gagah. Tinggi besar, otot-ototnya gede. Cuman pakai pakaiannya seperti penggawa kerajaan. Itu berdiri sambil bersedekap tangan di depan dada. Pandangan matanya tajam, garang, tak ada senyuman. Wajahnya kaku, tanpa ekspresi, yang menambah kesan angker dan seram dari sosok di hadapan Hadi. Hadi hanya gemetar ketakutan melihat itu. Dan ketika lelaki itu membuka mulutnya, itu ada angin berbau amis yang menerpa wajah Hadi. Anyir tuh bau si laki-laki ini. Lalu lelaki itu hanya menggeram melotot ke arah Hadi. Lalu berkata, pergi dari tempat ini.
Tak ada bagianmu di sini. Yang seketika lelaki itu mengangkat kaki kanannya dan menendang Hadi. Hadi yang ditendang terlempar, terhempas, membentur dinding gua. Lalu suara geraman lelaki itu kembali terdengar seperti yang puas selepas menendang Hadi. Hadi pun mengadu kesakitan, lantas tersadar. Dia sudah kembali di posisi semula, duduk sila menghadap dinding gua, menghadap sesaji. Hadi terbangun dari semedi. Tubuhnya basah dengan keringat. Gemetar Hadi ini. Lalu tak lama kembali ada suara bisikan di telinga Hadi, menyuruh Hadi pergi. Pergi, keluar dari tempat ini. Tak ada bagianmu di sini. Rasa takut bercampur rasa putus asa mengguncang hati dan pikirannya Hadi. Hadi pun terpaksa menggerakkan badan, mencoba keluar dari tempat pertapaan, berjalan sambil merangkak karena tubuh terasa sakit. Walau bukan jasad yang terbentur ke dinding gua, tetapi rasa sakitnya itu terbawa ke tubuhnya Hadi. Badannya luluh lantak, serasa hancur. Hadi merangkak keluar dari ruangan gua. Sampai-sampai menuruni tangga batu aja agak ngesot. Dan ketika tiba di samping air pancuran, Hadi pun langsung meminum air itu. Dengan begitu rakus, tenggorokan terasa panas. Seperti berhari-hari tak meminum air. Begitu kering. Ketika air pancuran dia minum, keringnya tenggorokan pun lantas menghilang. Dan ajaib, perlahan tenaga mulai kembali datang ke tubuh Hadi. Hadi lantas berdiri, berjalan, merayap di dinding-dinding gua. Dengan hati dan perasaan yang putus asa, dia keluar dari Goa Langse. Lalu berjalan tertatih-tatih ke bangunan tempat para peziarah beristirahat. Hadi mencari keberadaan Mbah Kusno. Begitu tiba di sana, dengan napas tersengal-sengal begitu berat, muka yang begitu pucat, Hadi melihat sosok Mbah Kusno yang sedang tertidur ngorok di atas lantai. Hadi lalu mendekat. Dia duduk tepat di samping Mbah Kusno. Pandangan matanya menerawang, menatap ke arah pantai selatan di hadapan Hadi. Hadi melihat deburan ombak dan gelombang air laut yang begitu kencang menerpa bebatuan karang. Kembali mundur tertarik ke tengah lautan, menjauh, seperti menjauhnya harapan Hadi yang hilang, ditolak oleh sosok utusan dari Ratu Pantai Selatan. Malam itu, ritual di Goa Langse gagal. Ritual yang kedua tak berhasil, seolah memutus harapan keinginan Hadi, menutup secercah cahaya yang menjadi jalan penyelesaian masalah Hadi. Namun di situ, Hadi menengadahkan kepala, menatap ke langit gelap di atas Goa Langse, menggantungkan kembali harapan. Semoga Mbah Kusno selepas tersadar dari tidur lelapnya bisa membantu Hadi mencari jalan lain. Terkhusus sebuah sendang dan bangunan seperti rumah yang muncul dalam bayang-bayang Hadi. Itulah kisah
dari Mas Hadi almarhum. Salah satu perjalanannya ketika menapaki jalan pesugihan, ditolak di dua lokasi yang berbeda, di Pantai Parangtritis dan Goa Langse. Lantas selanjutnya, lokasi mana yang akan didatangi oleh Mas Hadi? Kita saksikan di video selanjutnya.